Shalom, selamat pagi semuanya. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi, saatnya kita akan memulai ibadah kita. Para jemaat yang hadir melalui Zoom dapat menyalakan kamera video selama ibadah berlangsung jika koneksi internetnya memadai. Dan selama ibadah berlangsung diharapkan mic dimatikan atau dalam keadaan mute. Terima kasih, selamat beribadah. Selamat pagi semuanya, Shalom untuk Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing. Bagaimana pagi hari ini kabarnya? Kami harap semua Bapak, Ibu, Saudara dalam keadaan yang tetap sehat, tetap diberkati Tuhan. Puji nama Tuhan, pagi hari ini di pertengahan minggu, lebih tepatnya di hari Kamis, hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus yang menjadi lambang kemenangan kita, yang menjadi lambang kebebasan umat Kristen bahwa Yesus yang kita sembah telah bangkit dan telah naik menyiapkan tempat yang terbaik untuk umatnya memerintah bersama-sama dengan Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tanpa membuang waktu yang ada, pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita satukan hati kita, mari kita satukan pikiran kita. Kita mau fokus masuk pada hadiratnya yang kudus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan. Haleluya. Ya Bapa, Kau Allah yang besar. Katakan Dia satu-satunya Allah yang layak ditinggikan, yang layak dimuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Glory, Hosana. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang kudus. Kau Raja di atas segalanya, Kau Tuhan di atas segalanya. Haleluya. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, katakan Hosana, Hosana. Layak dipuji, disembah, Kaulah yang bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia. Mari lebih sungguh lagi katakan, alam semesta
lebih sungguh katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Lagi katakan layak, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Katakan namamu, namamu besar termulia. Namamu, namamu besar termulia. Haleluya Tuhan. Terima kasih, mari sembah Dia. Dia yang layak ditinggikan, Dia yang layak dimuliakan. Dia Tuhan di atas segalanya, Dialah Raja, dimuliakan, ditinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku muliakan, ku agungkan. Biarlah segala sembah, segala pujian kami naikkan bagimu yang layak diagungkan. Oh, terima kasih buat setiap kebaikanmu, setiap anugerahmu yang melimpah. Haleluya. Yesus Raja, Yesus Tuhan, diagungkan, dimuliakan. Kaulah yang besar, Kaulah yang dahsyat. Haleluya. Sungguh kami bersyukur miliki juru selamat seperti-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Oh, layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar terpuji. Lagi katakan layak dipuji disembah. Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, namamu besar dan mulia. Namamu besar, namamu besar dan mulia. Namamu besar, namamu besar termulia. Amin. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Benar Bapa, Engkau termulia, Engkau besar, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami. Kami bersyukur pagi ini Tuhan, kalau kami boleh kembali beribadah, memperingati hari kenaikan-Mu ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi kami Bapa.
Kami bersyukur sebagai umat-umat ketebus-Mu. Engkau melayakkan kami untuk terus ada di dalam hadirat-Mu. Dan pagi ini Bapa, kami bersama-sama dengan pelayan-pelayan-Mu yang ada di tempat ini, bahkan bersama dengan jemaat-jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing. Kami mau beribadah, mempersiapkan hati kami untuk memuji, memuliakan nama-Mu, untuk bersuka di dalam Engkau, bahkan menerima kebenaran firman-Mu Bapa. Bebaskan roh kami Bapa untuk mempermuliakan nama-Mu pada saat ini. Kami percaya Tuhan, lewat setiap pujian yang keluar dari mulut kami, biarlah merupakan pujian yang tulus keluar dari hati kami untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, menjadi Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Biarlah Dia yang dipuji dan dipermuliakan. Amin. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Pagi hari ini kita sudah siap untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Mari kita pakai tubuh kita, mari kita pakai tangan kaki kita untuk benar-benar mempermuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, saya undang semuanya untuk bangkit berdiri dari tempatnya masing-masing. Yang duduk boleh kita berdiri, yang duduk ada dimanapun, yuk kita bangkit berdiri. Kita mau lebih semangat lagi untuk mempermuliakan nama Tuhan. Kita mau merayakan hari kenaikan Tuhan. Mari kita semua rayakan, Yesus rayakan. Haleluya. Rayakan, Yesus rayakan, rayakan, Yesus rayakan. Lebih semua rayakan, Yesus rayakan. Lagi rayakan, Yesus rayakan. Sama-sama rayakan, Dia naik, dan hidup selamanya. Amin. Dia naik. Marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Lebih semula rayakan, Yesus rayakan, Yesus rayakan. Mari lebih sungguh rayakan, Yesus rayakan. Amin. Rayakan, Yesus rayakan. Sama-sama rayakan, Dia naik, dan hidup, amin, selamanya. Haleluya. Dia naik. Marilah rayakan, lagi katakan, marilah rayakan kenaikan Tuhan kita. Haleluya. Siapa di antara kita yang bersuka cita akan kenaikan Tuhan Yesus? Mari lambaikan tangan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan tetap bangkit berdiri ya Bapak Ibu. Mari kita angkat pujian kita yang selanjutnya. Kita mau katakan, terpujilah namanya Tuhan. Dia yang menjadi kuat dan kemuliaan. Haleluya. Biarlah pengagungan hanya kami naikkan bagimu Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Kuat dan penuh kemuliaan. Akan satu suara kami nyatakan.
selamanya. Sekali lagi katakan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Katakan, ya ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati, mari semuanya. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu tetap selamanya. Kan sorak semuanya, ho, ho, lagi katakan, ho, engkaulah raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Mari lebih sungguh lagi, angkat suaramu lebih sungguh, katakan terpujilah, terpujilah namamu Tuhan, amin. Kuat dan penuh kemuliaan. Kan satu suara kami nyatakan, kebesaranmu tetap selamanya. Lagi katakan, terpujilah, terpujilah namamu Tuhan. Kan ajaib penuh, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaanmu, kerajaanmu kekal selamanya. Mari semua katakan, ho, ho, sekali lagi sorakan, ho, engkaulah raja, engkaulah raja, amin, atas dunia, haleluya, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk engkaulah raja atas dunia, haleluya, yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan untuk kembali duduk. Haleluya Bapak Ibu Saudara. Kita sudah mempermuliakan nama Tuhan, kita sudah bersorak, melompat bagi kemuliaan-Nya. Biarlah itu semua boleh menjadi persembahan yang kudus, itu semua boleh menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan-Nya. Haleluya Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya kita akan masuk kepada kebenaran firman Tuhan. Haleluya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau biarkan roh Tuhan bekerja lewat firman Tuhan yang disampaikan. Kita mau biarkan roh Allah sendiri yang bekerja lewat firman Tuhan untuk mengerjakan hati kita, untuk mengerjakan kerohanian kita. Biar senantiasa hidup kita mau berkenan bagi kemuliaan-Nya. Hidup kita rindu untuk kudus di hadapan-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan, Engkaulah kekuatanku Bapa. Kami tahu Tuhan, begitu besar kasih-Mu. Bahkan bisa sejauh langit daripada bumi. Kami bahkan tidak dapat mengukur kasih-Mu Bapa. Tuhan boleh berkorban bagi seluruh umat. Rela mati di kayu salib. Bahkan harus bangkit dan bahkan naik
kembali ke tahta-Mu untuk menyiapkan tempat bagi kami. Begitu luar biasanya Tuhan, begitu cinta Dia akan umat-Nya. Dengan apa akan kami balas setiap kasih-Mu Tuhan? Haleluya. Ya Yesus. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku takkan goyah, aku takkan goyah, sebab Kau sertaku. Lebih sungguh lagi katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku takkan goyah, aku takkan goyah, aku takkan goyah, sebab Kau sertaku. Tekan sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih sungguh lagi katakan, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Saat badai menerpa, aku takkan goyah, aku takkan goyah, aku takkan goyah, sebab Kau sertaku. Lebih sungguh lagi katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih sungguh lagi katakan, sejauh langit, sejauh langit
Tuhan Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari lebih lembut katakan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lagi katakan, sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Lagi kita angkat pujian refnya saja. Sebentar untuk doa kebenaran firman Tuhan. Minta dengan kasih Kristus Ibu Wildia membawakan kita di dalam doa. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kita bersatu dalam doa. Segala pujian dan syukur kami panjatkan pada pagi hari yang indah ini Bapa. Kami bersyukur Engkau lahir bagi kami, mati bagi kami, Engkau bangkit bagi kami, dan Engkau naik bagi kami. Tuhan, kami tahu kami tidak pernah bisa membalas semua pengorbanan-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Bapa, tapi kami akan berjuang untuk segenap hidup kami. Tujuan hidup kami hanya Engkau dan kerajaan-Mu Bapa. Bapa, terima kasih. Inilah pujian kami, inilah hati kami Bapa. Kiranya pujian kami, penyembahan kami layak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan sebentar kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, firman-Mu yang kami butuhkan untuk mengajarkan kami semakin hari, kami semakin mengerti apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami Bapa.
hamba-Mu, Ibu Iing yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau pakai setiap perkataan yang keluar dari mulutnya, itulah kebenaran Tuhan yang murni, itulah isi hati Tuhan yang Kau sampaikan lewat hamba-Mu untuk mengingatkan kami, untuk mengubah karakter kami seperti yang Kau inginkan Bapa. Roh Kudus, Engkau hadir di rumah kami masing-masing. Buka hati pikiran kami, sehingga kebenaran-Mu tidak berlalu begitu saja. Kebenaran-Mu menjadi rema dalam kehidupan kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu yang hidup. Terima kasih Bapa, dan pujilah nama-Mu Bapa. Haleluya. Amin. Shalom semua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita bersyukur hari ini kembali kita boleh mengenang, memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ya. Kita bersyukur. Nah, pada saat ini kita sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Coba ya, kita belajar kebenaran firman, kita mau buka dulu di dalam Yohanes pasal yang ke-14. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Baik, saya akan bacakan buat kita semuanya. Rumah Bapa, janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ayat keempat. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Demikian pembacaan kita pada pagi hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini, Dia menyediakan tempat bagi kita. Kita tahu proses karya keselamatan yang Tuhan buat di dalam kehidupan kita itu begitu luar biasa. Dari Dia yang ada di tempat tinggi yang maha mulia, beliau yang mulia, kita rela lahir menjadi manusia. Lahir seutuhnya, prosesnya adalah kelahirannya, terus kematiannya, tidak harus mati di kayu salib, ketiga kenaikannya, terus yang keempat nanti pencurahan Roh Kudus. Tetapi hari ini kayaknya keselamatan yang mau kita pelajari hari ini berhubungan dengan kita merayakan dan mengenang kembali hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita mau belajar tentang kenaikan Tuhan Yesus. Wow, kenaikan Tuhan Yesus bagi kita tentunya Dia mempunyai tujuan. Yang pertama tujuannya adalah Dia menyediakan tempat bagi kita. Dan setelah Dia menyediakan tempat bagi kita, Dia akan kembali dengan cara yang sama. Dia akan membawa kita di mana Ia berada, kita pun nantinya berada bersama dengan Tuhan. Yang kedua, Tuhan itu naik ke surga. Nantinya kalau Tuhan itu nggak naik, Roh Penghibur, Roh Kudus itu nggak akan tercurah di bumi ini. Tetapi pagi hari ini kembali kita akan belajar tentang kenaikan. Kita akan belajar tentang bagaimana Tuhan menyediakan tempat bagi kita. Nah, Tuhan itu menyediakan tempat bagi kita. Tentunya kita tahu tempatnya itu pasti tempat yang mulia. Tempatnya itu udah jelas di sini di mana tempat di mana Ia berada, di rumah Bapa, yaitu yang sering kita sebut istilahnya langit baru, bumi baru, Yerusalem yang baru, sorga yang mulia. Saya yakin percaya kalau tempat di mana Tuhan berada, pasti tempat itu tidak ada lagi pandemi, nggak ada lagi corona seperti saat ini, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi apalagi ya, tidak ada lagi pembunuhan di situ, tidak ada lagi dosa di situ, ada kehidupan yang begitu indah, yang begitu sempurna. Itulah Tuhan akan menyediakan tempat itu bagi kita yang setiap anak-anaknya yang percaya. Namun dikatakan lagi bahwa Dia juga akan kembali dengan cara yang sama.
Kalau kita baca di Alkitab kita di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keberapa itu loh, yang tentang Yesus terangkat, tapi nggak usah dibaca karena waktu kita cuma hanya sedikit ya. Itu ada cerita Tuhan Yesus terangkat di surga. Nah, Tuhan itu nanti terangkat, dia akan datang dengan cara yang sama untuk menjemput setiap umat manusia. Namun, manusia kita pun mungkin sering bertanya dalam hati kita, mungkin banyak orang bertanya. Dari dulu, dari kecil, dari sekolah minggu, sering kita dengar katakan, Tuhan itu akan datang kembali loh, dia akan jemput manusia. Nah, sampai detik ini kita lihat banyak orang bilang, oh Tuhan itu nggak datang-datang. Memang mungkin kita nggak tahu ya kapan Tuhan datang secara yang mungkin wujud nyata dia turun dari surga. Tetapi ingat satu hal bahwa Tuhan Yesus itu bisa datang secara pribadi dalam hidup kita. Lewat apa? Lewat kematian. Lewat kematian. Nah, Tuhan itu akan datang dalam kehidupan kita lewat kematian. Nah, kematian itu kita nggak tahu kapan, di mana, dan menimpa siapapun, dan waktunya juga kita tidak pernah tahu. Jadi, Tuhan itu bisa datang dalam kehidupan kita secara pribadi, yaitu lewat kematian kita. Nah, kita rindu sebagai orang-orang yang percaya bahwa Tuhan itu kan menyediakan tempat bagi kita yang kita baca tadi dari ayat 2 sampai ke 3 itu jelas dikatakan, saya nggak baca lagi ya, karena kita berkejaran dengan waktu. Nah dari 2 sampai 3 itu jelas menceritakan, nanti bisa baca di rumah. Bahwa Tuhan itu dia naik, dia menyediakan tempat bagi kita di sana, di surga, di rumah Bapa itu, dan akan datang kembali itu. Nah satu saat kita pun akan mengalami, dia ingin membawa kita di mana ia ada. Mungkin kita saat ini katakan nggak, yang saya katakan tadi bahwa Tuhan tuh nggak datang-datang, buktinya dari dulu nggak datang-datang. Ingat, Tuhan itu bisa kapanpun datang dalam hidup kita lewat kematian. Makanya kita harus berjaga-jaga, kita harus menyiapkan diri kita untuk kita bisa hadir di tempat yang Tuhan sediakan bagi kita. Itu yang menjadi kerinduan bagi kita semua yang ada. Kalau kita sadar bahwa Tuhan menyediakan tempat yang indah bagi kita di surga yang mulia, kita tahu sekarang bahwa bumi ini bukan rumah kita. Bumi ini hanyalah hunian sementara. Bumi ini pasti akan kita tinggalkan. Tidak tahu kapan, bisa hari ini, bisa setelah ini, bisa malam ini, bisa kapanpun yang tadi saya bilang lewat kematian kita. Nah, bisa kita tinggalkan, berarti jelas di bumi ini tidak ada apapun yang bisa kita genggam, tidak ada apapun yang kita bisa bawa, tidak ada kehebatan kita, kesuksesan kita, benda-benda apapun yang mungkin kekayaan kita, apapun yang kita bawa. Nah, itulah menandakan bahwa kita ini di bumi ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita adalah nanti, yaitu di mana Tuhan itu sendiri berada. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa Tuhan menyediakan tempat bagi kita itu adalah di surga yang indah, yang tadi saya bilang, tidak ada lagi corona, tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi kesusahan, tidak ada lagi penderitaan, sempurna adanya. Tetapi Tuhan itu menyediakan tempatnya itu tidak kepada sembarangan orang. Tidak semua orang bisa masuk di mana di tempat Tuhan itu berada. Tidak semua orang bisa, tidak segampang itu, tidak semudah itu. Tuhan menyediakan tempat itu bagi orang-orang khususnya, bagi orang-orang yang spesial di matanya. Nah, kalau kita melihat di ayat yang keempat sampai ayat yang keenam, di situ dikatakan, saya akan bacakan dia. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Terus ayat ke-6, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi pertama, untuk kita bisa sampai ke tempat yang Tuhan sediakan itu, pertama adalah memang satu-satunya jalan itu lewat pribadi Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi tidak ada keselamatan di luar Tuhan Yesus. Kalau kita mau menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, kita harus percaya bahwa Yesus itu adalah yang menebus dosa kita, yang mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu, yang menebus dosa manusia. Bukan hanya dosa kita, dosa semua orang. Dia menebus dosa semua orang. Ini dinamakan dengan pengudusan pasif, di mana Tuhan yang melakukan penebusan itu dan tidak bisa dilakukan oleh siapapun.
Dan ini diberikan cuma-cuma. Ini disebut sebagai kasih karunia, bukan usaha kita. Ini pemberian Allah karena Tuhan Yesus itu mati bagi kita lewat pengorbanannya di kayu salib. Ketika kita percaya kepada Dia, kita mengakui Dia adalah Tuhan, kita percaya dengan Dia. Nah, tetapi yang menjadi masalahnya terkadang kekristenan itu cukupnya sampai di sini. Oh, percaya Yesus itu kan jalan kebenaran dan hidup. Kalau aku percaya sama Dia, aku rajin di mana Tuhan Yesus itu ada. Aku ada nanti di mana Yesus ada, aku pasti, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak demikian sini. Salahnya di sini kenapa? Hanya percaya saja, pokoknya percaya deh. Aku Kristen, aku percaya Yesus, Yesus mati di kayu salib, udah, aku diselamatkan. Enggak kayak gitu. Ini memang tidak percaya Yesus itu adalah Tuhan seperti yang kita lakukan di kayu salib yang nggak bisa dilakukan oleh Tuhan, pemberian cuma-cuma. Namun setelah itu kita harus ada tindakan kita. Yang tadi saya bilang itu hal tadi yang ketika Yesus adalah jalan kebenaran, Dia mati di kayu salib itu hanya bisa dikerjakan oleh Tuhan, makanya disebut dengan pengudusan pasif. Nah, sekarang pengudusan aktif, kita yang harus berjuang. Kita yang harus bertanggung jawab, kita yang harus mengerjakan keselamatan itu. Di dalam Filipi pasal yang kedua ayat ke-12, jadi bacaan kalau enggak ada ya. Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-12, saya akan bacakan buat kita semua. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ini surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus pada jemaat di Filipi. Nah, Yesus saja terus nggak lakukan apa-apa, nggak bertobat, nggak berubah, hidup sembarangan, nggak lakukan apa-apa, percaya Yesus toh nggak cukup. Di sini harus apa? Mengerjakan keselamatan. Inilah yang disebut dengan pengudusan aktif, di mana ada tindakan kita, ada perjuangan kita untuk kita bisa meraih tempat yang sudah Tuhan sediakan itu. Jadi ada perjuangan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Hal apa yang harus kita lakukan yang disebut dengan pengudusan aktif itu, yaitu kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup 2000 tahun yang lalu yang ada di bumi ini. Dia menunjukkan keteladanan hidup yang sempurna. Jadi kita buka dulu di ayat 1 Yohanes pasal yang kedua, ayat yang ke-6, ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah, pengudusan aktif ini adalah di mana tindakan kita mengikuti jejak Tuhan, hidup kita mau mengenakan karakternya, mengenakan pikiran dan perasaannya, hidup sempurna seperti Bapa, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Kalau wajib itu berarti tidak ada tawar-menawar. Wajib itu adalah keharusan yang harus kita lakukan, wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Jadi meniru gaya hidupnya Tuhan. Jadi ingat Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, percaya Yesus saja tidak cukup dengan mulut dan hanya rajin gereja, nggak berubah karakter, nggak hidupnya dalam kesucian, nggak cukup. Tetapi di sini dikatakan bahwa kita harus berjuang di dalam pengudusan yang aktif, hingga hidup kita melihat Kristus itu hidup seperti apa sih waktu Dia 2000 tahun yang lalu ketika ada di bumi. Kita tahu, pertama, kita melihat pribadi Tuhan itu adalah pribadi yang kudus, pribadi yang suci. Waktu itu Beliau yang mulia, Tuhan kita adalah 100% manusia. Tetapi ketika Beliau ada di dunia ini, Dia tidak melakukan dosa, Dia tidak berdosa. Dia manusia pertama dan manusia yang tidak ada dosanya. Dia mengajarkan kepada kita apa di sini? Kesucian hidup.
Firman Tuhan katakan berbahagialah orang yang suci hatinya. Karena orang yang suci hatinya yang akan melihat Allah. Jadi orang yang bersih dan suci hatinya, orang yang hidup dalam kekudusan, ialah yang akan berada di tempat yang Tuhan sediakan. Yang tadi saya bilang, tempat yang indah itu. Kita mau belajar, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, anak-anak muda semua yang Tuhan, dalam kekudusan Tuhan. Kesucian itu kita tidak hanya berbicara tentang hal-hal yang bisa kita lihat dengan mata. Dosa itu seperti membunuh, berzina, mencuri yang kita bisa lihat dengan mata kita. Tetapi kita berjuang hari lepas hari dalam hidup kita, kesucian kita, lewat pikiran kita, sikap hati kita, perkataan kita, segenap hidup kita. Bagaimana hidup ini menyenangkan hati Tuhan atau tidak, berkenan di hati Tuhan atau tidak. Kita berlomba. Kita mau berjuang dalam hidup kita hari lepas hari. Bagaimana kita di hati kita ini masih ada dendam nggak sama orang? Bagaimana di hati kita ini masih suka iri nggak lihat kesuksesan orang lain dan lihat orang lain lebih dari dirinya? Masih ada irikah di situ? Atau di dalam diri kita ini masih adakah dalam hati kita ini kebencian yang terselubung, kesombongan yang terselubung? Kita yang mengenali diri kita sendiri. Di sini kalau kita tahu Tuhan Yesus memberi contoh, dia adalah orang yang suci, kita tahu kita ini orang yang berdosa. Tapi kita nggak boleh terikat dengan dosa. Saya tahu kan kita hidup di bumi ini, kita masih bisa buat salah. Saya juga masih bisa buat salah. Kadang-kadang ngomong masih salah. Kadang-kadang nggak harusnya ngucapin kata-kata itu kita ucapin. Kadang-kadang di hati kita sadar manusia lama kita belum mati. Tiba-tiba kita bicara sama orang ada satu hal yang kita ingin menonjolkan diri kita. Nah ini yang harus kita perjuangkan. Tetapi ketika kita sadar, kita melawan diri kita bunuh itu. Oh enggak, aku nggak boleh begini. Aku mau berjuang. Mungkin di satu titik kejadian lagi, mungkin bisa gagal lagi. Tapi kita bangkit lagi sampai satu titik. Akhirnya kita sampai meratapi dosa itu, kita sampai kapok buat dosa, kita sampai seperti seolah-olah kita sakit. Nah, disinilah Tuhan sedang garap kita, sedang menyembuhkan kita, dan agar kita semakin hidup di dalam kesucian Tuhan. Ada banyak ya tentang kesucian, mungkin saya nggak bisa sebutkan satu persatu. Kita kenali diri kita. Bagian mana di dalam diri kita yang saat ini yang masih perlu diperbarui. Kita perbarui. Karena kita mau berlomba. Kita mau ada di mana Tuhan Yesus itu ada. Kita mau Tuhan menyediakan tempat bagi kita itu memang layak untuk kita terima. Kita layak menjadi orang yang spesial di mata Tuhan. Sehingga tempat yang Tuhan sediakan itu memang nantinya akhirnya menjadi bagian kita dalam hidup kita. Nah, yang kedua kita melihat bahwa pribadi Tuhan Yesus itu kita wajib hidup seperti Tuhan kita hidup. Wajib harus, itu karakter Tuhan itu apa? Karakter Tuhan itu kedua dia penuh kasih. Nah, kalau tadi saya nggak buka ayatnya ya, kalau kesucian itu di 1 Petrus pasal 1 ayat 16-17, boleh baca di rumah. Terus ini kalau tentang kasih, kita melihat ketika Tuhan Yesus di kayu salib, ketika di akhir dia disalib, dia katakan, Bapa, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Di titik-detik akhir hidupnya pun, kita melihat bahwa pribadi Tuhan yang begitu menunjukkan kasihnya kepada manusia. Nah, di sini kita mau belajar kalau kita mau ada di tempat di mana Tuhan berada itu, dia menyediakan tempat bagi orang-orang spesialnya. Mari kita mau kenakan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kasih itu tidak menuntut. Kasih itu memberi tanpa syarat. Kasih itu menerima orang lain apa adanya. Terkadang kita sulit untuk menerima orang lain apa adanya. Nggak usah jauh-jauh. Menerima pasangan kita apa adanya. Suami kadang sulit menerima istrinya apa adanya. Suami kadang sulit menerima istri apa adanya. Orang tua sulit menerima anak apa adanya. Anak sulit menerima orang tua apa adanya. Kita mau belajar dari pribadi Tuhan kita yang sudah menunjukkan kasih yang begitu besar. Sampai detik-detik terakhir pun dia katakan ampuni orang-orang yang sudah melukai dia, menyalibkan dia. Nah, kita pun belajar kalau ada kasih dalam hidup kita, juga ada pengampunan. Kalau pagi hari ini, kalau di antara kita ada yang belum berdamai dengan sesama saat ini, kalau pagi ini kau masih menyimpan luka dengan pasanganmu,
luka dengan anakmu, luka dengan orang tuamu, luka dengan sahabatmu, bereskan pada pagi hari ini. Selagi masih ada kesempatan, Tuhan ingin adalah orang-orang yang bersih hatinya untuk bisa masuk di dalam kekudusannya. Kenakan kasih Tuhan. Mungkin kita katakan, Bu Iing nggak tahu ya, itu sulit. Dia itu udah nyakitin aku berkali-kali. Aku udah bosan berikan maaf. Tapi ingat, tadi Tuhan katakan apa ketika di atas kayu salib? Beliau katakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mari kita mau katakan seperti itu. Mari kita mau menjadi orang-orang yang penuh kasih seperti Tuhan. Mengampuni orang yang melukai kita. Mengampuni orang yang mungkin berlaku tidak adil bagi kita. Mungkin mengampuni orang yang fitnah kita. Mengampuni orang yang mungkin menceritakan kita dari belakang. Menusuk kita dari belakang. Dan sebagainya. Mari kita mau lepaskan pengampunan. Itu adalah kasih. Nah, kasih itu banyak hal. Kasih itu kepada Tuhan dan kepada sesama. Kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kalau kita tidak bisa mengasihi sesama, itu adalah nol besar. Wujudnya kita mengasihi Tuhan itu wujudnya adalah orang-orang di sekitar kita, sesama kita. Nah, kita belajar mengenakan kasih Tuhan, apapun mungkin dalam hidup kita, kasih itu apa? Segala sesuatu yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa, itu adalah kasih. Jadi kalau Tuhan izinkan juga kita membagi roti kita, membagi bagian kita bagi orang-orang yang membutuhkan tangan-tangan kecil yang harus kita genggam, kita juga harus lakukan. Karena kasih kita kepada Tuhan dan Tuhan lebih dulu mengasihi kita. Nah itu ya kasih. Kita lihat itu contoh pribadi Tuhan dalam hidupnya adalah penuh kasih. Kita pun sebagai anak-anak Tuhan harus penuh kasih. Mari kita lepaskan pengampunan pagi hari ini kepada siapapun. Mari kita belajar sabar dalam hidup ini menghadapi apapun. Nah ingat kasih itu tidak menuntut. Kasih itu memberi. Kasih itu ingat memberi dengan tulus arti katanya tanpa syarat. Tanpa harus dipuji, tanpa harus dibalas, itulah kasih. Kita contoh kasih Tuhan. Nah, kita dikatakan lagi wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Tadi Kristus itu kan kudus, suci. Kedua dia penuh kasih. Apalagi terus Tuhan itu hidupnya rela menderita loh ketika dia ada di bumi. Tuhan itu rela menderita. Kita lihat penderitaan Tuhan ketika ia dicaci maki, ketika dia hina, ketika dia disalib, ketika dia dikhianati, ketika ia ditinggalkan oleh murid-muridnya. Kita lihat pribadi Tuhan, tidak ada kata-kata apapun yang keluar. Yang tadi saya bilang hanya kata-kata ketika disalib dikatakan Bapa ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dia rela menanggung penderitaannya. Bahkan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dia taat kepada kehendak Bapa. Nah demikian kita. Kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup meneladani hidupnya. Untuk kita layak memang berada di mana ia berada. Untuk kita mengenakan karakter Tuhan. Mari kita mau rela dalam hidup ini. Menderita itu tidak ada yang enak. Yang namanya menderita itu pasti sakit ya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan. Daging ini sakit. Sakit menderita itu. Tetapi ingat kembali firman Tuhan. Penderitaan-penderitaan yang kita alami di bumi ini adalah penderitaan biasa. Nanti Tuhan penderitaan kita alami tidak sebanding nantinya dengan kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Kenapa harus menderita? Karena lewat penderitaan itu Tuhan memproses kita. Lewat penderitaan itu kita ditempa. Ingat seperti emas yang dibakar dalam perapian untuk dimurnikan. Demikian juga hidup kita. Saat ini saya tidak tahu apa yang menjadi penderitaanmu. Penderitaan Bapak Ibu yang kalian alami saat-saat ini. Yang mungkin membuat daging kalian rasanya capek. Membuat kalian merasa kayaknya udah capek banget ngejalaninnya. Tetapi percaya satu hal, tidak ada mahkota tanpa salib. Kita harus berjuang menyelesaikan pertandingan ini. Penderitaan-penderitaan kita yang alami, kita harus ingat tidak akan pernah sebanding dengan kemuliaan yang akan Tuhan beri. Jadi jangan pernah menyerah. Saat ini saya tidak tahu kalau menghadapi apapun, Bapak Ibu menghadapi apapun, pergumulan, percayalah satu hal bahwa penderitaan-penderitaan kita alami ini, Tuhan nggak akan pernah memberikan itu di luar kemampuan kita. Pasti di dalam kemampuan kita. Tuhan itu kasih pencobaan tidak akan melebihi kekuatan kita. Itulah Tuhan, dia tahu. Sebenarnya ketika penderitaan itu datang dalam hidup kita itu ada sebenarnya ada berkat kekal di dalamnya. Sebenarnya Tuhan lagi ingin mendewasakan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kita dihancurkan, kita dibentuk. Ingat tanah liat, ketika dia dibentuk-bentuk, dibejek-bejek,
Akhirnya kan dari sebuah tanah liat akan menjadi bejana-bejana yang indah di pemandangan Tuhan. Relakan diri kita semuanya pagi hari ini untuk dibentuk. Jangan bersungut, jangan marah, jangan berontak, jangan tanya kenapa Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak, dia segala sesuatu yang terjadi itu pasti dalam kontrolnya Tuhan. Apapun yang beliau Tuhan kita izinkan yang terjadi untuk mendatangkan bagi kita. Untuk membawa kita ke next level. Untuk membawa kita ke jenjang levelnya naik lagi. Tidak istilahnya kalau ginilah, anak yang sekolah, kalau dia nggak ujian, bagaimana bisa membuktikan dia bisa naik kelas? Samalah dengan kehidupan kita. Kita diuji mungkin lewat berbagai penderitaan, tantangan, pergumulan, apapun. Nah, sebenarnya ketika kita mampu menyelesaikan itu semuanya dengan hati yang sukacita, kita tidak bersungut-sungut, kita jalani, kita percaya semuanya ada akhirnya, semuanya ada ujungnya, kita percaya sebenarnya Tuhan sedang membawa kita ke next level. Mau bukan? Kita nggak mau kan menjadi hanya orang Kristen yang nggak pernah naik level, nggak naik-naik kelas, adanya di kelas itu saja. Kelas diperhatikan, kelas yang maunya dimengerti, kelas mau dikasihani, kelas yang baperan, kelas yang memanjakan perasaan, enggak. Tapi kita mau naik level, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang kokoh bersama dengan Tuhan. Kita mau menghargai. Kenaikan Tuhan itu mau kita hargai. Bukan hanya sekedar kita beribadah menghargainya, tetapi lebih nyata lewat kehidupan kita hari lepas hari. Kita menghargai kenaikan Tuhan yang sudah menyediakan tempat bagi kita. Kita mau berjuang di tengah perjuangan kita di dunia yang jahat ini saat ini. Apapun yang kita alami, kita mau kuat, kita mau kokoh bersama dengan Tuhan. Kita mau bertahan sampai garis finish, oke? Nah, itu pribadi Tuhan contohnya. Ada lagi pribadi Tuhan itu apalagi? Sebenarnya kalau mau dijabarkan, pribadi Tuhan itu begitu agung, begitu luar biasa, begitu banyak teladan yang perlu kita contoh. Salah satunya lagi, Tuhan itu tidak mencintai dunia. Ingat, ketika iblis mencobai beliau, Tuhan kita yang mulia, Tuhan kita Yesus Kristus, ketika dia dicobai, dia ditawarin keindahan dunia dan kemegahan dunia. Tetapi Tuhan katakan yang hanya patut disembah itu hanyalah Tuhan Bapa yang di surga. Dia tidak mencintai dunia ketika dia ada di dunia. Bahkan dikatakan segala punya lubang anak manusia punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Kita menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang luar biasa, yang patut kita contohi, yang patut kita kenakan karakternya dalam hidup kita, sehingga pada akhirnya Tuhan itu mau menemukan wajahnya dalam hidup kita. Dia mau menemukan wajahnya, arti katanya dia mau menemukan karakternya itu ada di dalam diri kita. Kalau dia menemukan karakternya itu ada dalam diri kita, inilah yang disebut orang-orang yang istimewa, orang-orang khususnya Tuhan. Orang-orang yang nantinya akan layak berada di mana Tuhan itu berada. Dan Tuhan itu menyediakan tempat bagi orang-orang yang seperti ini yang layak untuk bersama dengan Dia. Kita mau ya, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan dalam hidup ini, kita sama-sama berjuang. Saya pun setiap hari berjuang bagaimana hidup ini terus hidup dalam kesucian Tuhan, hidup bertahan dalam setiap kondisi dan keadaan, terus belajar lagi dalam hidup ini, terus hidup dalam kasih Tuhan, hidup lagi dalam dunia ini, bagaimana kita yang ada di dunia ini tidak terikat dengan dunia. Kita belajar, bukan berarti kita hidup di dunia ini kita menjadi aneh. Kita nggak keluar di rumah, kita doa terus, kita menjadi aneh, semedi, bukan kayak gitu. Kita tidak mencintai dunia, arti katanya kebahagiaan kita itu sumbernya dari Tuhan. Kita masih bisa kok nikmati kebersamaan, nikmati makanan, nikmati kita pergi bersama orang-orang yang kita kasih, masih bisa. Tetapi kita tidak akan pernah terikat di situ menjadi kebahagiaan kita yang utuh dari situ. Tetapi kebahagiaan sejatinya itu adalah bersumber daripada Tuhan. Mari yuk Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita berjuang. Kita mau meraih tempat yang Tuhan sediakan itu. Bukan tidak cukup yang saya katakan tadi, hanya percaya. Oh, aku percaya Yesus, mati pasti masuk surga. Pokoknya aku percaya saja, nggak usah berubah, nggak usah baik-baik, nggak usah lakukan apapun. Pokoknya aku masuk surga, enggak begitu. Pokoknya ada pengudusan pasif itu yang dikerjakan oleh Tuhan, memang harus lewat itu, karena tanpa pengorbanan Yesus semua orang pasti masuk neraka. Itu namanya pengudusan
pasif yang memang disediakan oleh Tuhan bagi kita, yang itu disebut kasih karunia. Terus kedua adalah pengudusan aktif yang harus kita lakukan, kerjakan keselamatan itu kita wajib hidup sama seperti Kristus hidup, artinya hidup dalam karakter Tuhan yang tadi saya sebut. Karakter Tuhan itu ini hanya saya sebut 4, pasti ada banyak lagi. Di karakter Tuhan itu suci, dia isunya penuh kasih, rela menderita, tidak mencintai dunia. Tentunya intinya adalah semuanya dari keseluruhan yang ada, kita harus hidup berkenan di hadapan Bapa. Kita harus menjadi kesukaan Bapa. Hidup ini melakukan kehendak Bapa. Orang-orang seperti itulah yang nantinya akan layak untuk bersanding dengan Tuhan menjadi mempelai agungnya, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan di tempat yang indah itu, yang tadi saya bilang, yang tidak ada penderitaan, yang ada kebahagiaan, ada keindahan yang sempurna. Nah, kalau kita tahu itu ada tempat yang begitu indah yang Tuhan sediakan bagi kita, di ayat yang ke-1 dikatakan apa di sini, di ayat pasal 14, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jadi nggak ada alasan lagi bagi kita untuk gelisah ketika kita ada di dunia ini. Sesuatu hal yang bisa menggelisahkan kita adalah bagaimana ketika kita melakukan dosa, ketika kita tidak berkenan di hadapan Tuhan, ketika kita takut ditolak oleh Tuhan, hanya itu. Tapi kita sama-sama belajar. Terkadang saya pun sendiri, situasi, kondisi yang terjadi, terkadang mempengaruhi suasana jiwa ini. Jiwa ini masih gelisah, masih khawatir. Tetapi kita dapat penghiburan lewat kebenaran firman Tuhan ini. Kita gantungkan harapan kita kepada langit baru, bumi baru. Kita gantungkan pengharapan kita kepada satu tempat yang indah. Ketika kita menghadapi satu hal menjadi penghiburan kita, oh nggak apa-apa, hanya sementara kok. Aku hidup di bumi ini nggak lama, mungkin 70, 80, itu pun kadang kalau nyampe, kalau enggak pun kadang bisa nggak nyampe. Sekarang syarat meninggal nggak harus tua, muda juga bisa meninggal, apalagi lagi COVID kayak gini, orang bisa kapanpun bisa meninggal, bisa dipanggil Tuhan. Nah, satu menjadi pengharapan kita bahwa nantinya kita akan ada bersama dengan Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan kita yang harus kita pacu, kita harus berkemas-kemas, kita harus berjaga-jaga untuk kita bisa meraih itu semuanya. Jadi hari ini jangan gelisah hati Bapak Ibu Saudaraku menghadapi apapun saat ini. Marilah kita menaruh pengharapan kita kepada langit baru, bumi yang baru. Kita percaya bahwa semuanya akan berakhir. Penderitaan pun di bumi ini akan berakhir. Kebahagiaan pun di bumi ini akan berakhir. Karena dunia ini bukan rumah kita, tetapi satu hal yang menjadi pengharapan besar kita, yaitu di mana Dia ada, di situ kita ada, di situ ada keindahan yang sempurna, kebahagiaan yang sempurna. Dan kita berjuang, kita bawa orang-orang yang kita sayang, kita bawa orang-orang sekitar kita, kita mau pulang sama-sama, kita mau ada di mana Tuhan Yesus berada dan menyediakan tempat bagi kita, dan kita mau ada di situ dan tidak mau menyia-nyiakan tempat yang terbaik yang sudah Tuhan sediakan untuk kita menjadi anggota keluarga kerajaan Allah, bisa memerintah bersama dengan Tuhan. Itulah yang menjadi satu-satunya kerinduan dan tujuan kita dalam hidup ini. Mari saudaraku, sama-sama kita berjuang, sama-sama kita belajar. Saya pun terus belajar hari lepas hari. Belajar terus, dan tidak akan pernah menyerah. Dan aku mau belajar dan menyelesaikannya dengan baik di mata Tuhan. Oke, terima kasih. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Bila kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua yang ada, kita tidak mau menyia-nyiakan tempat yang sudah Tuhan sediakan saat ini bagi kita. Kita mau ambil itu, kita mau roy itu. Tentunya dengan perjuangan terus sampai garis finish. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersyukur dan kebenaran firman Tuhan. Kita akan satu di dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat kebenaran-Mu yang boleh mengingatkan kami. Betapa kami tahu bahwa dunia ini sungguh bukan rumah kami. Dan kami tahu bahwa di dunia ini ada banyak penderitaan, tantangan, bahkan mungkin juga ada kesenangan, kebahagiaan. Tetapi kami tahu itu begitu terbatas, dan karena kami tahu dunia ini bukan rumah kami. Pagi hari ini kami menggantungkan harap kami sepenuhnya di mana Engkau ada, di situ kami rindu berada. Aku mohon padamu Bapa, Engkau tolong jemaat-Mu, hamba-Mu, kami semuanya untuk merindukan itu. Kami tidak tahu umur kami kapan berakhirnya. Tetapi biarlah kami boleh menyelesaikannya hari demi hari dengan manis di hadapan-Mu.
Ketika waktu kami tiba, kami layak bersanding dengan Engkau, kami layak berada di tempat Engkau berada. Kami mau menjadi umat-umat-Mu yang spesial, umat-umat-Mu yang khusus, untuk kami menjadi anggota keluarga kerajaan-Mu. Untuk itu, ajar kami tidak cukup hanya percaya dengan mulut, tetapi biarlah kami berusaha berjuang sungguh-sungguh untuk kami hidup mengenakan pribadi Tuhan dalam hidup kami. Pribadi yang penuh kekudusan, pribadi yang penuh kasih, yang rela menderita, tidak mencintai dunia, melakukan kehendak Bapa yang hidup berkenan. Itulah yang menjadi kerinduan kami. Bapa, kami tahu ketika kami rindu, Roh Kudus-Mu pasti menolong kami. Roh Kudus-Mu pasti memimpin dan memampukan kami. Mampukan kami Bapa. Mampukan kami untuk menyelesaikan pertandingan ini dengan baik, dengan manis. Engkau bersama dengan kami. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah berhenti berkata-kata. Kiranya Roh-Mu mengerjakan kebenaran ini, menyempurnakannya. Hingga boleh menjadi rema bagi setiap yang mendengarkan pada pagi hari ini. Hingga sanggup kami kenakan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu-Mu yang terindah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Waktu selanjutnya serahkan kepada Ibu Pendeta. Terima kasih. Puji nama Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan ya. Saya percaya Bapak Ibu semua yang di rumah, kita yang ada sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Allah. Jangan gelisah hatimu, jangan gelisah hatiku. Karena kita adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Yang mau terus berjuang untuk menjadi serupa seperti Kristus. Sehingga apa Bapak Ibu? Sehingga kita layak menempati tempat rumah keabadian yang Tuhan telah siapkan bagi saya dan saudara. Semangat terus untuk berjuang di dalam Tuhan. Terima kasih buat Ibu Iing yang telah melayani kita lewat kebenaran firman Allah. Biarlah semakin hari semakin dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan dipakai Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan. Sebelum kita akan tutup ibadah kita pada kesempatan ini juga, saya tidak lupa menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak Riki. Biarlah di usia yang bertambah semakin setia dengan Tuhan, semakin berjuang untuk terus melekat dengan Tuhan sehingga nantinya layak menempati rumah keabadian Tuhan. Puji nama Tuhan. Pengumuman juga untuk hari Minggu kita akan tetap kembali beribadah jam 9 bersama-sama dalam ibadah masih via lewat Zoom ya. Tetap semangat sekalipun kita belum bisa bersama-sama bertatap muka di dalam ibadah, tetapi saya percaya jemaat-jemaat Tuhan tidak akan pernah berkurang atau surut imannya atau semangatnya untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Allah. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan sama-sama tutup ibadah kita. Kita akan tunduk kepala. Kita mengucap syukur buat setiap apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jemaat-jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tidak kebetulan kebenaran firman datang dalam kehidupan kita pagi ini, mengingatkan kita sebagai umat-umat yang percaya, bahwa kita bukan saja bersukaria lewat kenaikan Kristus, tetapi kita mau berjuang, kita mau menjadi pribadi-pribadi yang serupa seperti Dia. Sehingga kita menjadi orang-orang pribadi, orang percaya yang layak menempati tempat yang telah disediakan Tuhan. Memang tidak mudah, tetapi kita mau terus berjuang di dalamnya. Kami bersyukur Bapa, pada saat pagi ini di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan kebenaran firman-Mu bahwa apapun yang terjadi di dunia ini, di bumi ini Bapa, kami tidak perlu gelisah, kami tidak perlu mengalami ketakutan, karena kami tahu bahwa dunia ini bukanlah tempat abadi kami. Dunia ini adalah tempat sementara kami, di mana kami harus berjuang mempersiapkan diri kami untuk menempati rumah keabadian kami Bapa.
Kami bersyukur lewat kebenaran firman-Mu mengingatkan kami untuk terus berjuang menjadi serupa seperti Engkau. Walau kadang Bapa secara manusia kami merasa lemah, kami merasa tidak berdaya, kami merasa tidak kuat. Tetapi lewat kebenaran firman-Mu pada saat pagi ini mengingatkan kami, mengingatkan seluruh jemaat-Mu untuk tidak menyerah. Karena sesungguhnya kami akan melihat sesuatu yang indah, yang tidak tergantikan oleh keadaan apapun Bapa yang kami alami di dunia ini. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Berkati Ibu Ing yang telah menyampaikan firman-Mu, pakai lebih jauh dalam kehidupannya, sehingga semakin hari semakin setia, semakin melekat dengan Engkau, semakin Tuhan pakai dalam pemberitaan kebenaran firman Allah. Bapa, hamba juga menyerahkan dalam tangan-Mu buat Bapak Tian atau Bapak Riki yang Tuhan telah genapkan usianya. Biarlah dengan usia yang bertambah Pak Riki semakin setia dengan Engkau, semakin hidup berjuang Tuhan bersama dengan Engkau. Dalam kehidupannya, dalam rumah tangganya, bersama dengan anak istri, bersama-sama mempersiapkan diri berjuang untuk menuju kepada kekekalan. Itulah kerinduan kami. Dimanapun dia berada dalam pekerjaan, dalam segala kegiatan-kegiatannya, kami percaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa buat seluruh jemaat-jemaat-Mu yang mengikuti ibadah pagi ini. Baik anak-anak kecil, pemuda, remaja, orang dewasa dan para lansia. Kami percaya Bapak, lewat ibadah kami pada pagi ini, kami diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Kami memiliki pengharapan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Bapa buat pertemuan ibadah kami pada saat ini. Dan kami percaya selesainya ibadah ini, kami terus mau berjuang, kami terus mau hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, dan saatnya Tuhan kami akan berpisah satu dengan lainnya lewat ibadah ini. Tetapi sebelumnya kami akan menerima berkat dari-Mu. Kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan bukalah hati-Mu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai, menjaga, memeliharamu dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bapa, terima kasih. Demikianlah ibadah kita pada pagi ini Bapak Ibu semua yang ada. Puji Tuhan, biarlah kita semuanya tetap diberkati Tuhan. Shalom. Shalom, shalom semuanya. Wita, Pian, Butika, Halo, Afi, Oma, Jojo, Ibu Ali. semuanya. Tuhan berkati Tari.
Nanti, Mak. Tuhan berkati semuanya. Semangat.